Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan pertama kali ucapan selamat kepada Universitas Muhammadiyah Gresik yang pada saat ini sedang melaksanakan kegiatan yang menggembirakan, yaitu Milad UMG. Sebenarnya sebelum saya bercerita panjang, saya sebagai warga Universitas Muhammadiyah Gresik sangat bangga karena sampai saat ini kegiatan di Universitas Muhammadiyah Gresik selalu menunjukkan prestasi yang gemilang. Kalau kita melihat ke belakang, artinya sejarah dari UNMU Gresik, Universitas Muhammadiyah Gresik itu berdiri atau sudah mulai dirintis tahun 1980. Pada saat itu gagasan atau ide muncul dari para tokoh-tokoh Gresik, terutama dari pimpinan Muhammadiyah daerah dan para pengusaha yang sukses di Gresik. Bapak-bapak ini ingin mempunyai satu amal usaha yang berada pada tingkat jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ide ini luar biasa, tidak pernah lelah, selalu mengadakan koordinasi, dan kebetulan saya pada waktu itu diajak serta oleh bapak-bapak pimpinan daerah dan pengusaha-pengusaha ini. Niatan itu rupanya sudah menjadi tekad bulat, sehingga tantangan apapun yang dihadapi tidak diperhatikan, tetap melaju dengan keinginan untuk bisa membuat satu perguruan tinggi yang inginnya bernama Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada tahun 1982 mulai diformalkan, yaitu dengan mengurus satu keberadaannya melalui akta notaris. Namun apakah sudah memiliki yang namanya UNMU Gresik? Masih belum. Namanya masih UNMU Gresik Cabang Malang. Jadi pertama kali adanya UNMU Gresik ini adalah cabang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Sehingga koordinasi perkuliahan sampai pada wisuda itu selalu dilaksanakan di UMM. Luar biasa, mahasiswanya banyak, yang ada yaitu Fakultas Ekonomi dan FKIP. Kemudian karena getolnya para pendiri ini selalu menghubungi Kopertis Wilayah 7. Waktu itu Pak Alit ya yang jadi kepalanya atau pimpinan Kopertisnya, dan Pak Tiwar itu yang bagian perizinan. Karena seringnya kita datang dan tidak ada respon secara hukum untuk berdiri sendiri, akhirnya mengikuti merger. Tahun 1984 di merger. UNMU Gresik yang cabang Malang itu dijadikan dengan IKIP Muhammadiyah Surabaya dan Institut Teknologi Surabaya Muhammadiyah, ITS Muhammadiyah. Jadi yang ada di kampusnya ada di Gadung, kemudian yang FKIP-nya ada di Kapasan daerah sana. Nah, kemudian 3 kegiatan perguruan tinggi ini dinamakan UNMU Surabaya. Jadi UNMU Gresik ini tahun 84 mengenai SK dan sebagainya ada semua, menjadi UNMU Surabaya. Lalu yang legal formal itu Fakultas Ekonomi. Yang FKIP itu masih domisilnya di Surabaya. Sehingga ekonomi itu dapat dosen Kopertis ya, Bu Mukmin dan Pak Samsul itu karena ekonomi eksisnya di Gresik, yang FKIP eksisnya di Surabaya, dan teknologi Surabaya yang dikelola oleh para insinyur-insinyur di sana.
Nah, karena tidak puas belum muncul nama Unmu Gresik, berjuang lagi melalui Fakultas Pertanian yang tadinya cabang dari Unmu Jember diberi hak bernama Sekolah Tinggi Pertanian Muhammadiyah Gresik. Jadi sekolah tinggi yang berbunyi hanya pertanian. Nah, setelah itu sudah mulai melejit ya. Dari sudah bernama Gresik dan aturan sudah mulai longgar, maka jadilah di tahun sekitar 1990 itu sudah punya nama dari Sekolah Tinggi Pertanian sampai menjadi Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, maka pada tahun 93 itu sudah mulai ditata dosennya, kepangkatan akademiknya diatur. Nah, waktu itu masih sangat sederhana. Saya dengan Bu Diana itu mulai ngurus kepangkatan akademik dosen itu ke Jakarta naik sepur, naik kereta. Belum bisa naik pesawat ya. Nah, terus kalau bermalam di stasiun, mandinya di stasiun demi teman-teman bisa memiliki kepangkatan akademik. Dan kemudian sudah mulai tertib, turunlah kepangkatan akademik mulai tahun 93, 95 itu sudah continue kenaikannya secara tertib. Tahun 1998 saya diangkat jadi Warek 2. Nah, itu sudah mulai mentata kembali. Nah, sebelumnya kalau saya cerita kebanggaan saya di Unmu, saya itu mulai berpijak tahun 80 sudah jadi bendaharanya Unmu. Jadi sudah nangani punya duit, enggak punya duit, jungkir balik, itu mulai tahun 80. Sampai kemudian Muhammadiyah ini punya aset tanah di daerah mana itu, Pangsut ya, kalau bukan Pangsut, Dr. Sutomo yang kemudian dijual. Kenapa kok dijual? Untuk bisa mendirikan Unmu. Karena lahan sudah diberi Pak Bisri, kemudian yang lain sudah didukung, tapi secara utuh ini perlu modal besar. Nah, PDM itu ikhlas, makanya kita itu dengan PDM itu sebenarnya ada jasa mulai berdirinya itu uangnya PDM. Kalau enggak gitu enggak bisa mulai bangun itu dengan cara hutang bendahara dan sebagainya, sampai akhirnya jadilah Unmu Gresik itu yang semula kampusnya di utara di SMA Muhammadiyah 1, yang bagian utara itu bangunan Unmu, mulai punya uang sedikit dari mahasiswa itu. Lalu setelah ada kontribusi dari PDM, tanah dari Pak Bisri dan disupport oleh pengusaha-pengusaha itu, maka mempunyai kampus yang kita tempati di Jalan Sumatera. Tapi masih satu bangunan kecil, sampai teman-teman mengatakan itu kampus apa mata wayang, karena hanya satu street gitu ya, semata wayang. Nah, alhamdulillah saya bersyukur kalau sekarang itu sudah punya lahan puluhan hektar ya kan, yang belum dibangun, punya kampus yang sudah berlantai 8. Ini sudah luar biasa. Nah, tapi kita harus ingat bahwa itu tidak terjadi serta-merta. Tidak, kata orang Jawa, tidak meletek, tidak meletek dari batu. Itu melalui perjuangan yang luar biasa. Nah, setelah menjadi waktu cabang Malang itu rektornya Pak Majidi, pengusaha Pertamina, yang anaknya salah satunya yaitu Pak Yeni atau Pak Muhammadiyah, namanya Muhammadiyah, yang itu kemudian merealisasi wakaf untuk tanah di Nongko Jajar. Itu diberi, dan beliau Pak Yeni ini yang saya kesini Mbak tak kasih uang untuk apa, itu disertifikatkan. Saya diberi uang 60, sudah disertifikatkan, waktu itu sudah kepemimpinan Pak Tri. Nah, tadinya sebelumnya sudah memiliki tanah selain yang ada yang dibeli oleh masa kepemimpinan Pak Sarwo. Nah, jadi apa kesimpulannya? Secara inisiatif sampai menjadi Unmu Gresik itu perjalanannya dimulai tahun 1980.
Kemudian berkembang dengan yang saya ceritakan itu, maka alhamdulillah kalau sekarang kita memiliki Unmu yang besar, memiliki prodi yang banyak, dosen-dosennya hampir semua sudah menyelesaikan S3. Ini satu kebanggaan saya pribadi sebagai warga Unmu Gresik. Nah, oleh karena itu kalau saya diminta saran, maka Unmu Gresik ini harus tetap menjaga amal usaha Muhammadiyah dan tetap memperhatikan apa yang disebut kepribadian Muhammadiyah. Di situ salah satu yang terkait dengan kepemimpinan adalah musyawarah. Di Muhammadiyah itu tidak pernah ada masalah. Kenapa kok tidak ada masalah? Karena selalu diselesaikan dengan musyawarah. Dan itu akan berdampak baik. Kalau diputusi sendiri, tentu di belakang itu akan terjadi persoalan. Dan itu bukan berarti mulus, tidak pernah ada persoalan di Unmu Gresik. Pernah, saya itu pernah tiap hari berjalanan itu tidurnya di jalan antara Gresik dan Jogja. Masih mudah-mudanya, jadi masih semangat ya. Kenapa ya? Untuk menyelesaikan masalah. Tapi karena musyawarah, kita itu miliknya PP. Harta sebesar apapun yang dimiliki Unmu itu bukan miliknya Unmu, itu miliknya PP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Aturan di Muhammadiyah itu seluruh aset adalah milik Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu apapun yang dibeli, apapun yang dijual, ini juga harus tetap memperhatikan apa yang ada di dalam aturan-aturan Muhammadiyah. Dan alhamdulillah di Unmu Gresik ini insya Allah tidak ada masalah, sehingga tetap menjunjung tinggi musyawarah, tetap melibatkan para pemilik dari Unmu ini, sehingga kalau terjadi sekarang katanya berganti pimpinan, itu adalah hal yang wajar, biasa di Unmu itu. Dari Pak Majedi ke Pak Rusdi, ya, kemudian dari Pak Rusdi ke Profesor Ruslan. Nah, kemudian dari Pak Ruslan ini turun ke Pak Irwani. Kemudian dari Pak Ruslan itu Pak Yoto dulu. Dari Pak Yoto kemudian Pak Irwani, kemudian Pak Sarwo, kemudian Pak Tri dan Prof Budi, dan sekarang Pak Eko. Nah, artinya apa? Relatif waktu ini tidak lama, tapi kepemimpinannya selalu berganti. Itu menunjukkan bahwa di Unmu ini sudah mengemban amanah bahwa apa yang ditetapkan sebagai pimpinan ini adalah amanah, sehingga tidak ada kemudian bermasalah. Dan itu biasa. Kita punya 8 rektor dalam kurun waktu. Resminya bernama Gresik itu ya sekitar tahun 90, tapi keberadaannya sejak tahun 1980. Kalau sekarang bulan Maret itu ditetapkan sebagai milad, ini mungkin ada bunyi SK-SK yang tertanggal itu. Kalau tertanggal memang oke, iya, karena semua itu sudah ada bukti fisiknya. Tapi sejarah mulai berdiri itu tahun 80, saya itu lulus Januari 80, sudah tidak pernah kemana-mana karena sudah diminta. Sampai ya maaf, dari keluarga kamu itu enak-enak diajak di IKIP Malang kok lari ke sini. Nah, itu satu hal. Berarti tahun 80 itu memang sudah mulai ada Unmu Gresik, ya. Dan harapannya generasi muda, Bapak Ibu dosen, ketika menjadi Unmu Gresik, dari prodi yang hanya matematika menuju bahasa Inggris, ya. Nah, dengan harapan itu insya Allah Unmu Gresik ini akan semakin maju, akan menjadi perguruan tinggi yang profesional, tenaganya profesional, kemudian prodinya juga mumpuni, artinya prodi-prodinya laku di masyarakat dengan sistem yang luar biasa sudah dilakukan oleh teman-teman di kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru itu. Nah, ini satu kebanggaan khususnya dari saya pribadi yang sudah melaksanakan amanah ini 40 tahun. Jadi saya itu 40 tahun ada di Unmu Gresik, mulai tidak punya apa-apa sampai kemana-mana naik pesawat, ya.
mulai tidak punya, jangan bicara pesawat, mau naik kereta aja kesananya naik angkot. Ya dari mana uang sedikit dipakai untuk mendirikan gedung. Tapi keikhlasan ya, saya dengan Budiana tidur di stasiun itu tidak apa-apa, padahal Budiana itu suaminya juga pejabat di Semen Gresik ya, tidak apa-apa, itu tidak masalah ya. Ini sejarah singkat sedikit untuk masalah itu. Dan kebetulan pada waktu menjual tanah itu pimpinan daerahnya Pak Amanullah, jadi sebelum Pak Inam. Pak Amanullah itu punya saudara Pak Afgon yang tadinya, sekarang beliau sudah almarhum, yang jadi direktur Varia Usaha sebelum Pak Bulpandi. Jadi Pak Afgon itu pernah menjabat Warik 2. Dari Pak Afgon ke saya, dari saya kemudian ke Pak Bulpandi. Ini masa-masa masih krusial ya, masa-masa yang masih harus mencari uang kemana-mana. Dan sekarang alhamdulillah sudah punya aset yang relatif besar. Mudah-mudahan semakin besar, kepemimpinan yang baru semakin kondusif ya, membawa Unmu tetap menjaga bahwa ini adalah amal usaha Muhammadiyah. Mungkin itu ada. Kalau tahun 90 resmi berdiri Universitas Muhammadiyah Gresik. Oh, resmi berdiri. Resmi ADSK berdiri tahun itu. Cuma semua perguruan tinggi kalau ditanyakan kapan berdirinya itu ya sejak ada perkuliahan, walaupun tidak dihapus status itu sebagai sudah berdiri. Jadi kalau ditanyakan Unmu itu berdiri sampai tahun 80 berdasarkan apa? SK, bukan SK-nya menteri ya, SK Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Itu membuat SK tahun 80. Kemudian kalau resminya SK itu diaktekan ini. Akta ini apa tujuannya? Akta ini tujuannya untuk mengurus status Unmu di Menteri Pendidikan waktu itu. Jadi waktu mengajukan status Unmu Gresik mau mengajukan status secara resmi kan harus ada akta pendirian. Nah, karena ada syarat itu terus kita kan notaris membuat akta pendirian. Tahun 82. Akhirnya ikut yang notaris. Iya, akhirnya Dikti Pusat ikut yang akta notaris. Tapi secara resmi berdiri, perkuliahan awal dimulai pada waktu itu yang membuka Pak Bupati apa ya, Pak Haji itu ya tahun 80. Di Pendopo itu tahun 80. Kuliah perdana itu tahun 80. Tapi kita belum ngurus sama sekali. Karena apa? Syaratnya menjadi menteri itu harus punya kampus, kita belum punya. Harus punya dosen tetap, kita belum punya. Kan peralatan. Karena mendirinya kan seperti ini. Daripada Gresik itu kan kita itu berdiri nomor 1 di Gresik itu paling tua itu Unmu. Belum ada perguruan tinggi, tapi sebelumnya itu banyak perguruan tinggi yang berdiri bubar. Jadi bubar itu ada banyak. Cuma waktu itu rektornya ke saya yang punya Suraya Rakyat kaya itu jangan sampai Unmu ini berdiri terus bubar. Nah, terus akhirnya kita harus diperkuat seperti itu. Jadi kalau ada orang menanyakan Pak Sarwan menanyakan resminya berdiri kapan ya, seperti Mas ini tadi. Kalau resminya berdiri pada waktu ada perkuliahan, ada SK dari Muhammadiyah Gresik, itu ada SK-nya. Kemudian karena waktu mengajukan status itu persyaratan harus membuat akta, ya waktu itu kan tidak mungkin. Tapi sebetulnya mungkin saja ya, waktu itu ya tidak tahu pikirannya pimpinan. Kan bisa saja waktu di akta dikatakan bahwa kita itu berdiri tahun itu, cuma baru diaktakan tahun itu, kan bisa saja. Gitu loh. Entah bisa entah tidak ya, cuma kan harusnya seperti itu, sehingga berdirinya itu enggak apa, ini bilang seperti ini. Tapi resminya dari menteri ada Universitas Muhammadiyah Gresik, SK Menteri Pendidikan Kebudayaan tahun 90, SK nomor 092 sama SK 093 gitu loh. Jadi ada SK 092 itu tentang berdirinya Unmu, ada SK 093 tentang fakultas-fakultas yang ada di Unmu. Jadi yang tahun 90 itu udah pakai nama Universitas Muhammadiyah Gresik Pak ya? Tahun
resmi. Resmi ya? Iya, jadi tahun 90 itulah ijazah resmi namanya Universitas Muhammadiyah Gresik. Tapi pada waktu sebelum 90 ada ijazah Fakultas Ekonomi itu Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi lulusan gini tapi ijazahnya Malang. Yang FKIP lulusan sini tapi ijazahnya Surabaya. Seperti itu, macam-macam seperti itu. Memang karena kepengennya Muhammadiyah Gresik punya perguruan tinggi seperti itu. Jadi Pak Sarwa itu mungkin ya dikasih tahu karena Pak Sarwa sekarang di PDM ya. Iya, PDM, Sekretaris PDM dan apa ya? Pernah direktur kan ya? Ya seperti itu. Kalau kepengen berdirinya UNMU. Jadi sudah apa ya? Sudah agak jelas ya. Kalau mulai kuliahnya ya tahun 80. Aktanya tahun 82, menurut apa buatan aktanya, akta berdirinya tahun 82, tapi SK berdiri resmi dari Menteri tahun 90. Nah, terus UNMU itu akhirnya kampusnya di sini, baru 93 pindah di kampus yang sekarang itu. Dulu di situ di SMA 1, SMA Muhammadiyah 1 itu tahun 80 sampai 92, 93 sudah. 93 sudah, jadi begitu diberi tanah oleh Pak Bisri yang punya BP, ngasih tanah, kemudian dipagarkan sekali, UNMU yang bangun kampus itu. Kemudian kampus itu sampai sekarang ya berkembang lah ya, sekarang zamannya Pak Tri. Terus yang ditanyakan lagi apa lagi? Jadi untuk yang gedung awal itu kalau sekarang nih, sekarang itu posisinya gedung awal yang dulu itu di sebelah mana? Gedung awal yang dulu? Iya. Yang di Jalan Sumatera itu kan sekarang kan sudah ada banyak gedung kan. Yang pertama itu yang itu loh. Yang lantai 3 ya, gedung A. Oh, berarti yang seberangnya gedung baru itu ya? Pertama itu sendirian ya, tidak ada apa-apanya, belum ada pagar, pokoknya berdiri di tengah-tengah sawah gitu Mbak. Nah, kalau agak kemarin memberitahunya agak lama, saya punya foto-fotonya. Itu sendirian, tidak ada apa-apanya, belum dipagar. Kemudian ada rektor, ganti rektor Pak Ruslan, kami tidak kenal Prof. Ruslan. Habis Pak Majedi, Pak Rusdi, Prof. Ruslan itu membangun gedung yang sebelah, yang sekarang di tempat ekonomi. Oh, itu gedung B ya. Habis itu gedung C yang di seberang sana. sebelahnya sekarang dulu dipakai, sekarang itu dipakai apa ya, gedung enggak, lantai 2 lab apa ya, dulu itu DPSI itu ABC ya, itu ya coba zamannya Pak Ruslan. Kemudian Pak Yoto, kenal Pak Yoto? Pak Yoto kenal, yang mantan Bupati Bojonegoro. Begitu Pak Yoto masuk, perkembangan UNMU itu luar biasa. Itu nomor 1. Bisa bangun gedung yang ditempati perpus. Itu ya. Sampai gedung yang dipakai teknik. Itu karyanya Pak Yoto. Kalau masjid itu dulu saya minta bantuan di Depak, di Amal Bati Muslim Pancasila, sehingga bentuknya kan sama, se-Indonesia ya seperti itu. Itu zamannya Prof. Ruslan, ayo supaya UNMU rame, kita minta masjid. Pada waktu itu kepala Depaknya Kabupaten Jawa Timur itu Pak Mahmud Juti ya nawari, gimana kalau kita kasih masjid ya kita terima, kita ngurus-ngurus dapat masjid seperti itu. Jadi waktu itu ada gedung A, gedung B,